Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ahli-ahli Taurat yang datang dari pusat kekuasaan, yaitu Yerusalem, datang ke Galilea, di tempat Tuhan Yesus berkarya. Mereka tidak mau mengakui bahwa karya Yesus dalam pewartaan kabar gembira menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama mengusir setan-setan, berasal dari Allah, dari kuasa Allah. Namun justru sebaliknya, mereka memfitnah Tuhan Yesus, menyebarkan berita yang tidak benar bahwa Tuhan Yesus kerasukan Beelzebul, mengusir setan dengan penghulu setan. Tentu tujuan mereka menyebarkan berita ini supaya masyarakat tidak simpati lagi dengan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus ditinggalkan oleh para pengikutnya. Untuk menanggapi hal ini, para saudara kasih, Tuhan Yesus menunjukkan cara berpikir mereka yang tidak benar, tidak masuk akal, bahkan sesat. Apapun yang terpecah-pecah atau terbagi-bagi melawan dirinya sendiri, entah kerajaan, lingkup yang besar, atau dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga, akan tamat, akan
binasa. Ini Tuhan Yesus menunjukkan cara berpikir mereka yang salah, yang sesat. Dan lebih lanjut Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia yang lebih kuasa, ya. Yesus lebih kuasa, sekarang datang dengan kekuatan Bapanya, ya. Dia mengusir setan dan juga berbagai macam bentuk penyakit dan kelemahan. Dan sini mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang di dunia ini, di tengah-tengah manusia. Saudara-saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini mengajak kita untuk selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus berarti ada dalam kebenaran, ya. Memilih kebenaran. Bagaimana sabdanya, bahwa Dialah kebenaran. Maka marilah kita senantiasa ada dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan senantiasa juga berpikir benar, bertindak benar, berkata-kata benar, melakukan yang benar, tidak seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, menentang kebenaran, hidup dalam kejahatan, ada dalam kuasa kegelapan, ada dalam kuasa setan. Mari senantiasa bersatu dengan Tuhan Yesus dan senantiasa hidup dalam kebenaran, tentu kita akan mendapatkan sukacita dalam hidup kita dan senantiasa dikuatkan dalam menjalani pilihan hidup kita dan bertindak selaku mewartakan juga kebenaran yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus.